Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawwaroh, NIM 2020161173, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh J. Burckhardt untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia. Sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan, karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran bebas, seperti zaman Yunani kuno. Menurut Slamet Iman Santosa, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance mempunyai 3 sumber, yaitu: pertama, adanya hubungan dengan kerajaan Islam di semenanjung Iberia dan dengan negara-negara Prancis. 2. Perang Salib yang terulang sebanyak 6 kali. 3. Jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki. Kebangkitan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance ditandai dengan timbulnya pemikiran dari tokoh-tokoh terkenal seperti Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Francis Bacon. Ciri utama Renaissance ialah humanis, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu adalah pengetahuan rasional berkembang. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau fajar. Jadi, zaman Aufklärung adalah zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris J. Locke, G. Berkeley, D. Hume, di Prancis J. Rousseau. Umumnya, tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran karena objektif atau dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. 2 aliran besar pada zaman Aufklärung yang menjadi titik tolak munculnya berbagai macam aliran lain dalam perkembangan pemikiran filsafat selanjutnya. 2 aliran yang dimaksud adalah rasionalisme dan empirisme. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.